Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Aftartum? Naimun? Taib musta'idun lidars? Taib. Nabda'ala insyaallah ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi itu adalah dua pembahasan yang asalnya masalah fiqhiyah, minal masail fiqhiyah, namun dimasukkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, terutama masalah al-mas'al al-khuffain ini karena ada kelompok sesat yang menyelisihinya. Di antaranya kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Ya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, bahwasanya disebutkan pembahasan ini oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah karena adanya kelompok-kelompok sesat yang menyelisihinya. Siapa tadi? Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Ya, padahal kata Imam Nawawi, waqad ajma'a al-ulama mimman yu'taddu bi ijma'ihim ala jawazil mashi 'alal khuffain fi safar au fil iqamah sawa'an li haja au li ghairi haja. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, telah sepakat ulama yang memang ijma' mereka itu diperhitungkan oleh umat bahwasanya boleh untuk membasuh sepatu ketika berwudu, ya, pada saat safar atau ketika mukim, entah karena kebutuhan atau tidak ada kebutuhan sama sekali. Sekali lagi, ini adalah ijma' ulama kaum muslimin. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa inna ma khalafa dzalik ar-Rafidhah wal Khawarij wa la yu'tadu bi mukhalafatihim. Kemudian kata beliau, sesungguhnya yang menyelisih masalah ini adalah kelompok Syiah Rafidhah dan Khawarij dan tidak perlu ditoleh
perselisihan atau penyelisihan mereka terhadap ijma ulama as-salaf tersebut. Dalil tentang masalah-masalah khufain disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Intinya ini sebetulnya pembahasan masalah fikih, terutama dalam bab thaharah. Namun dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah karena sekali lagi untuk menyelisihi ahlil bid'ah. Dan secara umum di antara tujuan ulama menulis pembahasan akidah atau usul sunnah untuk litamyiz baina ahli sunnah wa bain alil bid'ah. Secara global di antara tujuan ulama menulis pembahasan usul sunnah untuk membedakan antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Ini secara apa? Umum demikian. Intinya dalam syariat Islam disyariatkan, dibolehkan almas al-khufain ketika berwudu. Secara ringkas, ketika orang itu berwudu memakai sepatu atau memakai kaos kaki, maka tidak perlu dia melepas kaos kaki atau sepatunya selama dalam keadaan thaharah sepatunya tersebut, dengan mengusap di atas sepatu tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfal khufi aula bil mashi min a'la." Seandainya agama dengan akal, maka yang lebih layak dibasuh ketika tadi memakai sepatu atau ketika memakai kaos kaki ketika berwudu, yang paling layak dibasuh yang bawah atau yang atas? Kalau sesuai dengan akal, yang bawah. Kenapa? Karena lebih kotor. Namun karena agama bukan dengan akal, karena agama itu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka Rasul mencontohkan membasuhnya yang di atas. Ini sekali lagi asalnya pembahasan masalah fikih, namun ketika ada kelompok yang menyelisihinya, mengingkari syariat masah al-khufain, maka para ulama pun membantahnya dalam kitab-kitab akidah. Ini secara global makna dari ucapan Sufyan ats-Tsauri, "Ya Syu'aib ibn Harbin, la yanfa'uka ma katabtu laka hatta tara al-masa al-khufain duna khal'ihima a'dalu indaka min ghasli qadamaik." Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat bagimu apa yang aku tulis untukmu sampai engkau berpendapat dibolehkannya, disyariatkannya membasuh di atas kedua sepatu tanpa melepaskannya. Itu lebih a'dal, lebih asbat, lebih sesuai dengan sunnah, indaka min ghasli qadamaik, daripada engkau melepaskannya lalu mencuci kedua kakimu. Paham tum? Paham lah? Berarti yang kelas 9 sudah paham masalah al-masalah khufain. Sudah dapat pelajarannya kan? Darasul? Kalau belum, kita ajarkan secara detail di sini. Yakfi insyaallah ya fi dars, fi al-fasal. Taib yang kedua, masalah fikih juga, kata Sufyan ats-Tsauri, "Ya Syu'aib ibn Harbin, wala yanfa'uka ma katabta hatta yakuna ikhfa'u bismillahirrahmanirrahim fi shalah afdala indaka min antajara bihima." Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai melirihkan bacaan bismillahirrahmanirrahim ketika salat lebih afdal menurutmu
daripada engkau mengeraskannya. Ini juga masalah fikih asalnya, dan masih tetap masalah fikih. Ini bedanya dengan yang kedua tadi, atau yang pertama apa? Yang pertama tadi asalnya masalah fikih, namun dimasukkan ke dalam pembahasan akidah untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij yang mengingkarinya. Maka seolah-olah sudah menjadi bagian masalah apa? Akidah. Yang menyelisihinya ahlul bidah. Paham? Adapun yang kedua ini asalnya fikih dan seterusnya juga masalah fikih. Sebagian masyayikh yang mensyarah kitab atau akidah ini beliau mengatakan ini kurang tepat Sufyan Ats-Tsauri memasukkan pembahasan ini. Jadi sekali lagi, lirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini tetap masalah khilafiyah, ijtihadiyah, fiqhiyah. Tidak ada efek sampingnya yang menyelisihinya, tidak ada kata-kata mubtadi' bagi yang menyelisihinya. Paham? Fahimun au naimun? Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata sebagian ulama, kenapa disampaikan pembahasan ini setelah ucapan Imam atau Syu'aib bin Harb, wa ma muwafaqatu sunnah? Apa itu muwafaqatu sunnah? Masih ingat ya ucapan sebelum ini masalah taqdimus syaikhain yang sudah kita sampaikan? Apa makna muwafaqatu sunnah di situ? Yang pertama, ittiba sunnah secara umum, sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, baik, di antara sunnah Rasulullah SAW, ini yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri, di antara sunnah Rasulullah SAW melirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Itu saja, makanya beliau mengatakan afdol. Itu yang lebih afdol. Kalaupun dijaharkan boleh-boleh saja, namun itu kurang nyunnah. Paham ya? Itu yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ini masalah afdoliyah saja. Makanya ulama tidak ada yang membid'ahkan orang yang menjaharkan dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Dan itu diantaranya mazhab Asy-Syafi'i, ya. Di antara yang berpendapat menjaharkan bacaan basmalah ketika sholat itu mazhab Asy-Syafi'i, sedangkan jumhur ulama mengarahkan, menganjurkan untuk dilirihkan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Paham dong? Anak tanya, mana yang afdal, menjaharkan atau melirihkan? Kenapa? Kenapa? Karena itu yang lebih kepada apa? Ya, sunnahnya Rasul SAW dalam banyak riwayat, seperti dalam ungkapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan shallaitu ma'a Rasul SAW wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma' minhum annahum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah salat bersama Rasul, aku pernah salat bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semuanya mereka tidak menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnahnya Rasul dan sunnah Khulafa Rasyidin dalam masalah apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pertanyaannya, kalau ada imam ya ketika mau membaca Al-Fatihah, dia mengatakan membaca dengan keras Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia pasti mubtadi'?
Anak ulangi lagi, jangan ragu-ragu, ya atau tidak. Apakah yang membaca dengan kelas Bismillahirrahmanirrahim pasti mubtadi'? Nah, dari sini ada pelajaran berharga bagi kita semuanya, bahwasanya perbedaan pendapat itu harus betul-betul kita bisa memilah dan memilih. Mana perbedaan pendapat dalam masalah usulus sunnah. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran makhluk, pasti mubtadi' atau bukan? Hah? Yakin? Nggak mencela-menceli. Kenapa? Bismillah. Kenapa? Kok pasti mubtadi'? Nah, karena menyelisih apa? Usulul as-sunnah. Kalau ada yang mengatakan iman hanyalah mengenal Allah di dalam hati, pasti mubtadi' atau bukan? Hah? Kenapa? Menyelisih usulul as-sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan boleh menjaharkan basmalah ketika sholat, pasti mubtadi' atau? Hah? Nah, ahsantum barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, perbedaan pendapat tidak satu level, tidak satu tingkat. Ada perbedaan yang tidak boleh kita toleransi sama sekali. Pelakunya antara ahlus sunnah atau ahlul bidah. Itu tadi kalau menyelisih usulul as-sunnah. Dari mana kita tahu itu usulul sunnah? Dari kitab-kitab akidah salaf dan tentunya dengan penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, karena sekali lagi ya kita berbicara secara global. Secara global memang isi dari kitab-kitab akidah salaf berkaitan dengan usul sunnah. Cuma terkadang ada, ya kalau mungkin bisa kita katakan sekilas info lah, ya, yang itu bukan bagian daripada usul sunnah. Ya, seperti dalam kitab ini atau dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri di sini. Ini bukan masalah usul sunnah. Maka sebagian masyayikh yang mensyarah akidah Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan ini kurang tepat kalau dibawakan dalam pembahasan ini oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Namun inilah namanya manusia, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya'ballahu an yutimma illa kitabahu. Allah enggan untuk menyempurnakan kitab apa saja kecuali Al-Quran. Pasti ada saja yang bisa untuk apa? Dikritik. Paham? Meskipun apakah berarti Sufyan Ats-Tsauri keluar dari Ahlus Sunnah karena salah dalam masalah ini? Hah? Karena salah menyantumkan masalah ini? Tidak. Nggak semua kesalahan langsung dicap apa? Mubtadi'. Seperti yang kita sampaikan, kesalahan dalam masalah akhlak, kesalahan dalam masalah ya yang tidak berkaitan dengan usul sunnah, usul akidah, ini tidak bisa dikatakan pelakunya apa? Mubtadi'. Ada anak baru datang, celananya musbil. Apa musbil? Isbal. Apakah dia mubtadi'? Ya? Hah? Bukan. Kenapa? Hah? Enggak dengar. Al-udhr bil jahl. Kita nggak bahas al-udhr bil jahl. Sekarang dia nggak jahil, dia paham, dia salah, dia ngaku, ya, mubtadi'. Ini sudah sering kita sampaikan kalau yang ikut kajian kita. Kenapa? Kurang tepat. Ya, ada yang lebih tepat lagi. Al-masiyah la tukhrij sahibaha min ahli sunnah. Ini yang kita sering apa? Tekankan. Baik. Meskipun simpel jawabannya dapat hadiah. Baik, ini masalah muhim. Kemaksiatan, kesalahan dalam akhlak tidak mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah. Makanya seperti yang sudah kita
sering sampaikan dari ucapan Imam Barbahari rahimahullah ta'ala yang beliau menukil ucapan Yunus bin Ubayd, seorang ulama salaf yang menasihati putranya. Beliau mengatakan, ya bunaya li an araka kharajta min baiti khunsa ahabbu ilayya min an araka takhud min baiti fulan wa fulan wa huwa Amr bin Ubayd qatalahullah. Kata Yunus bin Ubayd radhiyallahu anhu, wahai putraku, lebih baik engkau keluar dari rumah pelaku maksiat, ya khunsa, ya seperti humur dan seterusnya, daripada engkau keluar dari rumahnya Fulan bin Fulan, yaitu Amr bin Ubayd, tokohnya kelompok Al-Mu'tazilah. Dan beliau lagi mengatakan, wali antal kallaha fasiqan zanian khainan ahabbu ilayya min an talqallaha biqauli ahlil ahwa. Wahai putraku, lebih baik engkau berjumpa dengan Allah dalam keadaan fasik, berkhianat, bahkan berzina, daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa ucapan ahli al-ahwa alil bidah. Paham toh? Ya, sekali lagi ini yang harus dipahami. Sekarang ya, untuk lebih menegaskan lagi biar antum lebih mantul ya. Ini karena masalah akidah wal manhaj. Kalau ada dua orang, ini perbandingannya ada dua orang. Yang satu jenggotan, ya, dia cingkrang celananya. Ketika sholat juga pakai siwak, ya, luar biasa. Adzan kumandang, dia langsung apa? Datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, ya. Namun dia berpendapat presiden kita ini ya bukan wali amr kita, ya. Ini yang pertama, orang pertama. Yang kedua, dia musbil, ya, cukur jenggot, sholat, ya, mungkin datangnya pas Allahu Akbar imamnya, ya. Tapi dia berpendapat, ya, presiden kita sekarang ini wali amr, harus sama wa ta'ah. Mana yang ahlu sunnah? Yakin? Dia nggak jenggot lu ya, cukur jenggot lu ya. Hah? Kenapa? Karena yang kedua pelaku maksiat, akidahnya akidah ahlu sunnah, akidah salaf. Faham tuh? Yang kedua, meskipun dia melakukan sunnah yang wajib dan yang mustahab, namun akidahnya akidah siapa? Khawarij. Faham tuh? Faham tuh enggak? Dan dari sini muncul al-wala wal bara yang sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan manhaj salaf. Mana yang lebih antum cintai? Ya? Hah? Yang lebih antum cintai yang mana? Hah? Cai anak, ya, balik pertanyaan, mana yang lebih antum benci? Hah? Kenapa? Karena yang pertama mubtadi, kesalahannya apa? Dalam usulul as-sunnah. Faham tuh? Jadi sekali lagi tidak terbalik-balik. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini kita tekankan, tegaskan biar kita tidak salah dalam wala wal bara, biar kita tidak membolak-balikkan wala wal bara. Ya, jangan sampai yang salah dalam masalah tadi akhlak atau mungkin dalam masalah maksiat sampai dibenci seolah-olah mubtadi'un dhalun fi nari jahannam khalidan fiha. Sedangkan yang sesat dalam masalah usul sunnah dicintai, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini tidak sesuai dengan manhaj as-salaf. Itu kalau ada salah dalam masalah kemaksiatan. Bagaimana kalau tidak salah namun disalahkan? Ya, misalnya ya ini pernah terjadi juga. Ya, pernah kita ditegur oleh satu teman, kita lewat di suatu jalan lah.
kita lihat ya, lampu merah itu sudah hijau, kita apa? Lewat. Kata teman, Ustadz, lampu merah itu Ustadz, antum menyelisih wal amr. Kenapa? Yo, lampunya merah Ustadz, padahal yang dia lihat itu yang merah, yang belok apa? Paham? Paham enggak? Itu wakil. Dia yang salah memahaminya apa? Rambu-rambu lalu lintas. Apakah berarti kita ini khawarij karena menyelisih pemerintah? Nah, padahal yang salah siapa? Dia salah lihat. Paham? Yang lurus boleh jalan, yang belok kanan yang di paham tuh. Ya. Suatu saat lagi pernah, ini kita sering juga itu. Ya. Kita mau lurus, ya, jalan lurus, ada marka itu. Kadang kan ada marka itu yang sebelah kanan memang hanya untuk yang kanan saja. Tapi ada yang memang untuk dua-dua. Betul tidak? Kadang hanya untuk yang belok kanan saja, kadang untuk yang lurus bisa, yang belok kanan bisa. Ada tulisannya kan? Pernah kita ditegur juga, Ustadz ini untuk yang kanan saja. Anak bilang, anak sudah bertahun-tahun lewat sini. Ya, coba nanti ya antum, ya waktu itu kita sudah lewat, ditegur di WA padahal itu. Ya, coba nanti antum ya berhenti di situ lagi, lihat ya garisnya itu ke kanan saja atau apa? Paham? Kadang ada orang-orang yang ya mentahdzir kita, padahal yang gagal paham apa? Dia nggak paham. Bahkan lebih parah dari itu langsung dituduh apa? Salah akidah wal manhaj. Paham tuh? Ya, ini ukul dola naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi hati-hati. Ya, kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah dalam masalah muamalah akhlak, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, tidak sampai keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan dipaksa-paksakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sedangkan yang sudah keluar dari Ahlus Sunnah masih dikatakan Ahlus Sunnah, naudzubillahi min dzalik. Sama dengan pembahasan ini. Ya, ada dua masalah yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Yang satu masalah khuffain itu memang asalnya masalah fikih, namun sudah dianggap semisal mirip dengan usul sunnah yang menyelisihinya mubtadi. Paham? Adapun yang kedua masalah ikhfa bismillah au al-jar bil basmalah, ini tidak mengeluarkan orang dari ahli sunnah wal jamaah. Ini masalah apa? Khilaf ijtihadi yang harus talibul ilmi lapang dada. Paham dong? Bahkan wallahu alam, kalau antum baca, kalau tidak salah ya, dalam kitab asli sifat salat Nabi Syekh Albani rahimahullah, ada nggak di perpustakaan yang 3 jilid? Kan sifat salat Nabi karya Syekh Albani itu ada 3 versi. Ada yang 3 jilid yang asli, itu aslinya memang begitu jilid, 3 jilid. Ada yang agak ringkasan 1 jilid. Ada yang ringkas lagi mukhtasarnya, kutip kecil, kayak yang kita pegang ini. Yang dalam kitab aslinya, yang 3 jilid itu, beliau mengatakan bahkan kalau ada suatu kemaslahatan, contoh misalnya, antum baru lulus dari Al-Kautsar, kemudian disuruh ngimami di kampung antum. Ya, secara umum orang-orang rata-rata apa? Dijaharkan atau disirrikan. Maka boleh terkadang, terkadang meskipun antum punya keyakinan yang afdal mensirrikan, namun suatu saat mungkin demi kemaslahatan agar mereka paham antum ini di atas sunnah Rasulullah, maka boleh sekali-kali menjaharkan. Paham? Ya, meskipun tidak terus-terusan. Artinya biar mereka paham, antum tidak membawa ajaran apa? Untuk li ta'lifil qulub. Dalam masalah seperti ini boleh. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama di antara Syekh Albani rahimallahu taala. Adapun continue tidak, sekali-kali. Paham? Nah, jadi sekali lagi, da'ul asya fi mawadhi'iha. Intinya itu. Letakkan segala sesuatu pada apa? Tempatnya. Kalau nggak salah jangan disalah-salahkan. Kalau salah diperinci dalam masalah apa kesalahannya,
apakah itu memang bisa toleransi ataukah tidak, atau itu boleh masih di naungan Ahlussunnah ataukah tidak, ataukah sudah keluar. Sekali lagi harus betul-betul jeli, jangan sampai zalim. Naudzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masalah iman kepada al-qadha wal qadar. Ini masalah usul sunnah bukan? Bal huwa min arkani al-iman. Yang menyelisihinya antara kafir atau mubtadi. Ya. Ini dalam masalah arkanu apa? Al-iman. Seperti nanti akan kita sampaikan dari kelompok Al-Qadariyah. Ada Al-Qadariyah Al-Ghulat yang sudah keluar dari Islam, ada yang masih Muslim namun mubtadi. Ini bahaya apa? Penyimpangan dalam masalah usulu as-sunnah, terutama yang berkaitan dengan arkanu al-iman. Insya Allah antum sudah sering khataman masalah hal ini. Di antaranya masalah maratibul iman bil qadar. Macam-macam catatan takdir, kita ulangi sedikit secara ringkas, karena ini sudah sering kita sampaikan, sekedar murojaah saja. Iman kepada takdir ada 4 tingkatannya. Yang pertama, meyakini ilmunya Allah, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim. Yang kedua, meyakini catatan takdir, bahwasanya semuanya telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, meyakini apa yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang keempat, meyakini semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Fahim dong? Anda pula? Fahimun aw naimun? Yang tidur-tidur itu bangunin itu. An-naim. Baik, teman yang tidur dibangunin. Baik. Kemudian kita tanya tadi, catatan takdir ada beberapa macam. Di antaranya kita tanya ada 4 tadi. Yang pertama, al-kitabah al-amah, catatan takdir secara umum, yaitu di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana kata Rasul, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah mencatat takdir makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Yang kedua, al-kitabah al-umriyah, al-umur, berkaitan dengan umur manusia. Itu tadi catatan takdir ketika manusia dalam rahim ibunya. Kemudian yang ketiga, al-kitabah al-hauliyah, catatan takdir setiap tahunnya, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat, al-kitabah al-yaumiyah, catatan setiap harinya yang ditulis oleh para malaikah. Paham dong? Baik. Kata Imam Syafi'i, masyi'ta kana wa illam asya. Ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Ini berkaitan dengan apa? Kehendak Allah. Kemudian khalaqtal ibad, engkau menciptakan hamba-hambamu. Ini masalah apa? Al-khalq, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian alama alimta, sesuai dengan ilmumu, berkaitan dengan ilmunya Allah. Di situ Imam Syafi'i menyebutkan 3 tingkatan iman kepada takdir. Tinggal 1, yaitu apa yang belum? Al-kitabah. Ya, intinya kalau mau digabungkan 4 maratibul iman bil qadar tadi. Tapi masal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada Syu'aib bin Harab, ya Syu'aib bin Harab, la yanfa'uka alladhi katabta
hatta tu'min bil qadar khairi wa syarri wa halwi wa murri. Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Ini berkaitan dengan rukun iman yang keenam, wa antum minabil qadar khairi wa syarri. Yang enggak beriman kepada takdir kafir. Yang enggak beriman kepada takdir bukan orang muslim, bukan orang mukmin. Kullun min indillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit perinciannya tadi. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, ya Syu'aib bin Harb, wallahi ma qalatil qadariyatu ma qala Allah wala ma qalatil malaika wala ma qala nabiyyun wala ma qala ahlul jannah wala ma qala ahlun nar wala ma qala akhuhum iblis la'anahullah. Wahai Syu'aib bin Harb, demi Allah, apa yang dikatakan oleh kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah itu kata para ulama ada dua levelnya. Kelompok Qadariyah yang gulat, yang paling ekstrim, yaitu yang meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Seperti yang dikisahkan oleh dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mur atau Ya'mur ataupun Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, yang menceritakan itu kepada siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya di negeri Basra Irak ada kelompok yang mereka rajin belajar, yatakafarunal ilma, namun mereka punya keyakinan anal amra unfun, Allah nggak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini adalah kelompok Qadariyah yang gulat. Sebagian ulama mengatakan kelompok yang satu ini sudah inqaradat, sudah apa? Ya, expired sudah kadaluarsa, tidak ada. Wallahu alam. Ya, adapun yang kedua masih eksis, yaitu kelompok Qadariyah yang moderat, yang mereka mengingkari perbuatan hamba itu atas kehendak Allah. Kata mereka, manusia berkehendak menciptakan perbuatan mereka sendiri. Dan disinilah Rasul mengatakan, Al-Qadariyatu majusu hadihi al-ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat Islam. Kenapa demikian? Karena kelompok majusi meyakini adanya dua Tuhan. Tuhan kebaikan dan Tuhan apa? Kejelekan. Kelompok Qadariyah juga sama mengatakan yang baik Allah yang menciptakan, yang jelek diciptakan oleh manusia itu sendiri. Maka sudah kita sering sampaikan, kalau ada siapapun dari dai ustadz yang mengatakan ada perbuatan manusia yang tidak Allah kehendaki, ada perbuatan manusia yang tidak diciptakan oleh Allah, ini adalah ajaran kelompok Qadariyah yang mereka nggak sampai ekstrim, cuma sesat, mubtadi, dol. Paham tuh? Nah, kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, ini dalam rangka mentahdir kelompok Al-Qadariyah, ucapan kelompok Qadariyah tadi yang mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir kehendak Allah, ini tidak diucapkan oleh siapapun, ya, baik yang baik ataupun yang jelek. Paham? Yang baik nggak pernah mengatakan sebagaimana ucapan kelompok Qadariyah, bahkan yang paling jelek pun nggak pernah mengatakan demikian. Seperti siapa tadi? Iblis pun nggak pernah mengatakan seperti ucapan mereka. Berarti mereka lebih jelek atau lebih baik daripada iblis dalam masalah ini? Itu intinya. Paham? Jadi Allah nggak pernah mengajarkan kepada mereka ucapan tersebut. Rasul semuanya yang baik-baik tidak pernah mengajarkan. Bahkan yang paling jelek pun tidak pernah mengajarkan ucapan mereka. Ini sesungguhnya apa? Menunjukkan jeleknya kelompok siapa? Al-Qadariyah. Faham tuh? Kemudian dibawakan dalil-dalilnya. Sedikit mengulas ucapan Sufyan Ats-Tsauri, wala maqala akhuhum iblis la'anahullah, bahkan saudara mereka, yaitu siapa? Iblis, naudzubillah min dalik. Ini suatu apa? Ucapan yang lemah lembut, sopan santun atau gimana ini?
luar biasa kerasnya ulama salaf dalam mentahdzir al-bid'ah wal mubtadi'ah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bahkan saudara mereka iblis tidak pernah mengatakan demikian. Kata para pensyarah, kenapa dikatakan akhuhum? Ya, saudara mereka ini akhuhum fil akidah. Ya. Karena iblis, ya, meskipun dia bersandar kepada takdir dalam masalah maksiat, tapi mereka atau dia masih menyandarkan itu semuanya kepada Allah. Rabbi fabima aghwaytani, wahai Rabbku, disebabkan engkau menyesatkan diriku. Di sini ada dua poin penting. Kata-kata engkau menyesatkan diriku. Iblis menyandarkan hal tersebut kepada siapa? Kepada Allah. Masih sekali lagi meyakini semuanya dengan takdir Allah. Dalam bab ini iblis lebih baik ataukah kelompok Qadariyah? Iblis masih menyandarkan apa? Takdir kepada Allah. Paham? Ini makanya dikatakan bahkan iblis pun tidak pernah mengatakan seperti ucapan mereka. Dari sisi ini. Namun dari sisi yang lain, kata-kata fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau menyesatkan diriku. Di situ ada unsur iblis berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Paham? Dalam bab ini iblis itu sama dengan Qadariyah. Makanya kalau antum belajar sekte kelompok Qadariyah atau macam-macam Qadariyah, ada istilahnya para ulama mengatakan al-Qadariyah al-Iblisiyah. Kelompok Qadariyah yang apa? Menjadi pengikut iblis, yaitu dalam bab ini. Karena iblis berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Paham dong? Boleh enggak berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat? Hati-hati, itu pengikutnya siapa? Iblis, naudzubillah min dzalik. Cuma di sini pembahasannya kelompok Qadariyah sesatnya diantaranya karena mereka mengingkari kehendak Allah dalam takdir hamba-hambanya. Paham dong? Contohnya di sini, kita ringkas saja, intinya sama. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kemudian ada kata-kata wa adallahu Allah. Allah menyesatkannya. Ini adalah apa? Kehendak Allah. Adanya orang yang sesat itu dengan kehendak Allah. Namun kehendak apa? Kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Namun intinya Allah yang berkehendak. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ini membantah kelompok Qadariyah yang mengatakan manusia sesat itu atas kehendaknya sendiri. Nggak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Paham tuh? Sekali lagi ini kita bahas wajhul istidlalnya saja. Apa poin-poin inti dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Bahwasanya ayat ini mengatakan Allah yang menyesatkan orang tersebut. Tentunya ada hukum sebab akibat. Allah nggak mungkin menyesatkan seseorang kecuali orang itu berpaling dari agama Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin walima tawalla. Kalau dia sudah berpaling dari keajaran orang-orang beriman, para sahabat, menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran, Allah sesatkan dia. Ada hukum apa? Sebab akibat. Enggak begitu saja Allah menyesatkan. Namun intinya di sini kehendak Allah itu berlaku atas mereka. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Jelas. Mana wajhul istidlalnya? Illa an yasha Allah. Ada penetapan masyiatullah, kehendak Allah. Ayat yang berikutnya, wa qalatil malaika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mana inti ayat ini dalam pembahasan sekarang?
Illa ma'alam tanah maha suci engkau ya Allah. Kami tidak mendapatkan ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Musa alaihissalam, in hiya illa fitnatuka tudillu man tasya, tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Mana inti ayat ini? Tudillu man tasya, tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Hidayah kesesatan di tangan Allah. Allah yang menyesatkan, yang memberikan hidayah. Allah kalau menyesatkan karena keadilannya. Allah kalau memberikan petunjuk karena karunia dan kemurahannya. Intinya ada penetapan kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aratu an ansahalakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Mana inti ayat ini? Ya, in kana Allah yuridu, jika Allah menghendaki apa? Untuk menyesatkan kalian. Ada kata-kata yuridu, Allah berkehendak. Ini penetapan kehendak bagi Allah yang dinafikan oleh kelompok Al-Qadariyah. Ayat yang berikutnya, wa qala Syu'aib wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kullasyai'in ilma. Mana inti pembahasan ayat ini? Illa an yasha Allah, penetapan masyiatullah. Ya, kemudian ayat berikutnya, wa qala ahlul jannah alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mana intinya? Alhamdulillahilladzi hadana, Allah yang berikan hidayah kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hada, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penghuni neraka mengatakan, ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Mana inti ayat ini? Ghalabat alaina shikwatuna, menguasai kami sengsaraan kami. Bahwasanya Allah yang menjadikan mereka apa? Sengsara karena sebab perbuatan mereka. Kemudian bahkan yang terakhir, wa qala akhum iblis la'anahullah rabbi bima aghwaitan. Iblis saja mengakui kesesatan dirinya, sebab sekali lagi apa? Afwan bima aghwaitani, menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghendaki semuanya, meskipun kehendak Allah tadi ada dua, kauniyah dan syar'iyah. Yang jelek ini kauniyah, tidak Allah cintai, tapi pasti terjadi karena ada hikmah di balik semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita takdir yang baik di dunia wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lam. Apa perbedaan antara melirikkan dan menjaharkan? Apa bedanya? Ini ditanya taudihu al-wadihat min as'abil muskilat. Melirikkan dan menjaharkan, apa bedanya? Nanti kalau sholat masa nggak paham? Ada pelajaran bahasa Indonesia enggak? Melirikkan artinya nggak dikeraskan. Antum baca apa dalam diri antum sendiri. Kalau jadi imam misalnya, Allahu Akbar membaca istiftah, kemudian ta'awud, dikeraskan enggak ta'awudnya? Itu melirikkan. Sama dengan bismillah, nggak dikeraskan. Baru mulainya alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Masih tanya lagi? Baik. Bolehkah diulangi akidah sesat Qadariyah? Ya tadi, kelompok Qadariyah mengingkari kehendak Allah. Itu intinya yang kita bahas sekarang ini. Kelompok Qadariyah mengingkari kehendak Allah. Kata kelompok Qadariyah, manusia itu berbuat sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan kehendak Allah.
Padahal jelas-jelas Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Apa nasihat sebelum perpulangan? Itu tadi kita sudah ada nasihat satu, hafalkan apa? Iya, matan akidah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Yang kedua, banyak-banyak ya murojaah lagi ya dalam istilahnya kehidupan orang muslim. Gak ada sebetulnya waktu ya libur 100%, gak ada. Faida faraghta fansab. Kalau selesai dari satu pekerjaan, cari yang lain. Antum sekarang liburan ini sebenarnya cuma pindah saja aktivitas. Mungkin di pondok, di asrama, di kelas ada jadwal-jadwalnya. Antum buat jadwal yang lain ketika liburan. Murojaah ini, murojaah ini, seterusnya. Banyak murojaah, hafalan Al-Quran, Al-Hadits. Demikian pula pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian juga intinya jangan menyia-nyiakan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Rasulullah, iqtanim khamsan qabla khamsin. Antum sudah hafal insyaallah, tinggal apa diingatkan dan antum praktekkan. Terutama masa muda, ingat semuanya ada pertanggungjawaban dari kiamat, terutama waktu asyabab. Kata Rasulullah, la tazulu qadama ibni adam min indi rabbi hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergeser telapak Bani Adam, manusia, dari sisi Allah sampai ditanya tentang 5 hal. Di antaranya an umri fi ma'afna, tentang usianya untuk apa dia gunakan. Dan yang kedua ini yang ditekankan, wa an syababihi, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Apalagi cuma waktu 2 minggu, cepat sekali. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang bermaksiat. Banyak-banyak untuk digunakan. Tadi belajar, demikian pula beramal, as-saleh, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Demikian pula yang ditekankan birru al-walidain. Apalagi mumpung orang tua antum masih hidup, kesempatan untuk birrul walidain. Sebelum naudzubillah min dalik, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin antum banyak menyesal. Sekali lagi, birrul walidain itu yang harus apa? Antum betul-betul perhatikan. Demikian pula banyak-banyak juga untuk wa ta'awun 'alal birri wa taqwa dengan karib kerabat ataupun saudara-saudara yang lain. Wafaqakumullah jami'an. Ini ada pertanyaan, Ahlus Sunnah memprioritaskan dakwah tauhid namun juga belajar fikih. Tapi kenapa pas ada ustadz yang mengajarkan dakwah fikih kebanyakan ditahdzir? Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Mana buktinya? Kalau nggak salah, kenapa ditahdzir? Paham? Kita alhamdulillah juga mengajarkan apa? Fikih. Paham? Tadi fikih atau bukan? Masalah ikhfa, bismillah. Fikih atau bukan? Kita juga ngajarkan fikih. Paham? Cuma yang kita tahdir tadi, yang salah dalam masalah terutama usulu akidah. Atau dia ngajar fikih, tapi gembosi dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu nanti, kalau umat sudah apa? Bersatu. Kita ajarkan sholat dulu. Paham? Ini yang kita tahdir. Karena dia apa? Menyimpang dari ajaran Rasul. Apalagi sampai mencela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau memang dia apa? Punya keyakinan fikih tadi muamalah lebih utama daripada at-tauhid. Paham? Kalau sekedar mengajar al-fiqh, sekali lagi kita tadi da'ul asya fi mawadhiha, dan jangan apa? Termakan oleh isu-isu, oleh gosip-gosip. Paham? Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
fatabayyanu. Seperti yang kita contohkan tadi, menuduh ya, kita tadi salah karena melewati lampu merah, padahal lampu merah itu untuk yang belok kanan. Paham? Yang lurus masih apa? Eja. Rambu-rambunya boleh ya lewat lurus ya atau ke kanan. Bahkan seperti yang sering dulu ya, kita sering apa? Kalau lagi live FB seperti ini, kita minum, itu banyak komen, ya minum, bismillah. Banyak yang komen, loh itu Ustadz kok minumnya tangan kiri? Antum sebagai syuhada Allah fil ardi, antum melihat ana minum tangan kiri tangan kanan. Tapi kalau lihat di live, seolah-olah tangan apa? Yang salah siapa? Paham? Ini yang harus apa? Kadang ya perlu di cross check lagi. Ada tuduhan-tuduhan, padahal yang nuduh yang salah, dia yang gaptek, nggak paham kalau live FB seperti ini, ya kamera depan kalau kita minum kelihatannya tangan apa? Padahal kita minum tangan antum syuhada Allah fil ard. Paham tuh? Yang salah yang menuduh atau yang dituduh? Makanya harus apa? Ya hati-hati, pikir dulu betul enggak tuduhan tersebut. Enggak cuma apa? Gagal paham. Faham tuh? Baik. Apakah boleh menisbatkan ayat Al-Quran kepada selain Allah seperti perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, qala iblis la'anahullah rabbi bima aghwaytani. Sekarang kata-kata rabbi ya, ini diucapkan siapa pertama kali? Oleh Allah Subhanahu wa taala, menceritakan di sini apa? Ucapan iblis. Kalau ucapan di sini apa? Rabbi maghfirtani, sebagaimana apa? Ucapan Nabi ya, Nabi Adam alaihi assalam dan sebagainya, tidak ada masalah. Paham tuh? Paham lah? Bedakan antara antum mengatakan ya Al-Quran makhluk dengan ketika menukil salah satu kisah dalam apa? Al-Quran yang diucapkan oleh seperti tadi iblis atau oleh para al-anbiya dan sebagainya. Paham tuh? Nah, atau kalau mau ada pembahasan lebih detail sedikit, sebetulnya pembahasan di awal kitab Al-Quran kalamullah, bukan apa? Makhluk. Kata para ulama, ketika Allah menukil ucapan makhluk, seperti tadi ucapan iblis, ucapan para anbiya, yang pertama mereka mengatakannya yang pertama bukan dengan bahasa Arab. Paham? Kemudian Allah nukilkan dalam Al-Quran dengan bahasa Arab. Itu adalah apa bedanya antara yang dinukil dengan apa? Dengan kalamullah. Faham tuh? Nah, apa hikmah dari pembahasan masul khuffain? Yang pertama, untuk kita tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sampaikan tadi. Wa ma muwafaqatu sunnah, apa itu muwafaqatu sunnah? Di antaranya apa? Al-masu alal khuffain, untuk kita ihya'us sunnah. Dan ini perlu antum praktekkan juga. Misalnya antum pakai kaos kaki masuk kelas, masuk masjid, atau mungkin ketika antum sholat pakai kaos kaki tanpa apa melepaskannya ketika wudhu, antum apa? Basuh. Paham? Nah, yang kedua tadi sekali lagi untuk ihya'u sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi untuk kita paham bahwasanya dakwah salafiyah ahlu sunnah harus beda atau tampil beda dari ahli bid'ah. Paham? Tidak boleh ikut-ikutan ahli al-bid'ah. Ahlu sunnah punya karakteristik, punya ciri khas sendiri. Ya, di antaranya apa? Al-masu alal al-khufain, untuk menyelisihi ahli al-bid'ah. Faham Tom? Baik, insyaallah sudah cukup, 10:30 pas. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk tetap istiqomah di atas
kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh sampai akhirat kita nanti, dan semoga Allah memberkahi waktu dan usia kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.